الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح ومعاملة فسيدها لتعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل من شرى من خلاف وعصاه دار انتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان بنعم والجزام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بلوى الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد أيها الآباء أمهات أخوان والأخوان مستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمن ورحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, sehat wal afiah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan di dalam membahas kitab Manhaj Syawi yang menjelaskan tentang masalah ilmu, amal, sifat takwa, sifat wara dan sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan tentang bab ilmu. Di akhir bab kita membahas di dalam masalah fasl salis fi haratal mani ilmi wa kitmani. Di dalam fasal menjelaskan tentang keharaman bagi kita untuk mencegah ilmu atau menyembunyikan ilmu tersebut. Haram hukumnya. Artinya kita bisa pahami di sini konteksnya haram bagi kita untuk mencegah ilmu atau menyembunyikan ilmu. Ini banyak hal, ikhwan, banyak hal. Satu contoh saja mencegah ilmu itu contohnya seperti ini. Kayak pernah terjadi majlis rutinan, majlis fikih di masjid itu rutinan ba'dal maghrib misalnya sampai ke isya. Dikatakan akhirat itu satu saat karena ada acara majlisnya diberhentiin, diliburkan. Dikatakan majlis itu diliburkan karena acara tersebut. Dikatakan itu hati-hati, itu termasuk bagian daripada mencegah ilmu. Dikatakan walaupun kita ini kan rutinan Ustaz tiap minggu, oh iya, tapi kita hidup di dunia ini mahdud, terbatas. Belum tentu minggu depan kita bisa hidup lagi. Dikatakan. Jadi orang yang mencegah ilmu itu haram hukumnya. Bukan dampak biasa. Karena mencegah orang untuk bisa memahami tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati mencegah ilmu itu. Dikatakan. Atau kita yang menyembunyikan ilmu. Kemarin sebagaimana kita sudah bahas tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bahkan di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan diberikan azab yang luar biasa kelak nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Allah nyatakan bagi mereka yang menyembunyikan ilmu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat ini, dan mereka tidak mau menyampaikan kepada manusia, menyembunyikan, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man su'ila 'an ilmi faqatamu aljamahullah bil jam minan nar yaumil qiyamah." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut,
kelak nanti dilijam oleh Allah, dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekangan api neraka yaumul qiyamah. Dikatakan naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan juga Rasulullah mengatakan ma min rajulin yahfazul ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumul qiyamah janbi lijaminan nar. Tidak seorang yang mengetahui suatu ilmu, menghafal suatu ilmu tapi dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau nyampaikan kepada orang lain, illa utiha bihi yaumil qiyamah, kecuali dia datang kelak nanti didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dikekang dengan kekangan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ikhwanul hadirin rahimanur rahimakumullah, wajib bagi kita orang untuk menyampaikan ilmu dan haram bagi kita orang untuk mencegah orang mendapatkan ilmu dengan apapun acara. Satu contoh tadi itu, rutinan majlis ta'lim di masjid karena kita ada acara diliburkan. Kan. Beda kalau di tempat kita orang, hatta tahlil, misal tahlilan. Kalau di tempat kita orang di Sepolilir, daerah Sepolilir, Lapanelir, lingkungan Habaib itu udah pernah libur. Tahlil biasanya ba'dal asar. Ada majlis taklim ba'dal asar, mereka ngomong apa? Para habaib itu mengatakan, majlis taklim pergi ke tempat tahlil. Artinya di tempat tahlil itu tetap adanya majlis taklim nantinya. Atau tahlilnya pergi ke tempat majlis taklim. Artinya baca tahlilnya di tempat majlis taklim. Habis tahlil, habis yasin dan segala macamnya tetap masih majlis. Dan diliburkan. Seperti itu ikhwan. Kan. Kenapa? Karena mencegah ilmu dengan acara apapun kita orang haram hukumnya. Kan. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Bahkan kata ulama min kalam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih, beliau mengatakan apa? In ihtikar ilmu asyad min ihtikar ta'am. Orang yang menimbun ilmu itu lebih buruk daripada orang yang menimbun makanan. Bahkan Allah ancam melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang menimbun makanan saja haram, menimbun bahan pokok haram, minal kabair, dosa besar, apalagi orang yang menyimpan ilmu, tidak mau menyampaikan ilmu tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini katakan. Bahkan di sini Imam Syekhul Zakaria, Syekhul Islam Imam Zakaria, Imam Fadl Ghadil Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Sunnaki Al-Misri yang lahir di tahun 823 Hijriah, wafat di tahun 926 Hijriah, termasuk salah satu pembesar daripada ulama di dalam madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Iya ka antukal lima ilma an adwika. Hati-hati antaktumal ilma an adwika. Hati-hati kau menyembunyikan ilmumu dari musuhmu. Musuh kita ngingam nyingok dia, runyam bukan main nyingok dia. Dodo kita tak mau nyampaikan ilmu karena ada dia. Termasuk hati-hati kita, termasuk haram. Kenapa? Karena kita ngingam nyingok dia. Kalau kita nyok tahu kaget, dia tahu dari ilmu. Kita tak mau. Kenapa? Karena dia musuh kita. Kita tak senang sama dia. Hati-hati. Fa inna syar'a haqiqan inam huwa lillahi war rasuli. Karena ketahuilah syariat ini untuk Allah dan Rasulnya. Dan wa min syarti kullu muhibban lillahi wal rasuli an yuhibban nasra ma syara'allahu wa rasuluhu fi jami'al ghi. Daripada syarat untuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka dia wajib mencintai untuk menyebarkan ilmu itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, baik itu adalah kawannya ataupun musuhnya, baik itu orang yang disenanginya atau orang yang tidak disenanginya. Wajib kita nyampaikan ilmu tersebut. Tidak mau nyampaikan, haram. Termasuk orang yang diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Sufyan Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, man bakhila ilma ubtila bi ihdatsalas. Orang yang bakhil, kikir dengan ilmu, tidak mau menyampaikan, Allah berikan bala musibah 3 perkara kepada dia. Apa? Ayan zahu, dia akan lupa akan ilmu tersebut. Oh, ini memang wajib ini. Ana ngalami. Kita orang nih, kalau kita tidak ngajar, ilmu yang kita dapatkan itu hilang, lupa pasti. Ana berapa banyak teman-teman ana yang dari pondok pesantren, dari Hadramut, dari Yaman, mereka orang, karena mereka tidak mau ngajar, maunya bisnis. Akhirnya apa?
Mereka ini, beliau ini dulunya ngajari anak, sekarang ini hilang ilmu itu dari dirinya. Masya Allah, tidak mau ngajari. Bayangkan wong yang belajar bertahun-tahun, yang sudah pernah ngajari kita, karena dia tidak mau ngajar, akhirnya hilang ilmu itu dari diri. Tidak paham lagi. Berapa sering dia nanya, mana ini cuman jana antum pernah ngajari anak ngomong, iya lupa anak katanya. Masya Allah, orang seperti itu yang tiap hari belajar, apalagi kita yang sifatnya nenge, duduk nenge, lihat kan dari majelis dah nenge, masuk kuping kanan, keluar lupa lagi apa yang dia sampaikan Ustaz, tentang keutamaan ilmu, apa dia tak tahu lagi sudah. Nah, minggu depan tanya apa pembahasan terakhir, tak paham. Lihat kan orang tidak kikir, kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tidak mau disampaikan. Lihat kan au yamul wala yanfa'u. Yang kedua apa? Dia dimatikan oleh Allah, ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat untuk dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal ilmu ini akan terus mengalir kepada orang yang meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika wafat bani Adam, in kita amalu ila min thalas, terputuslah amal dia kecuali 3 perkara itu: sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk dia, waladun saleh yad'alah, anak yang saleh. Ilmu yang bermanfaat untuk dia akan terus mengalir kapan? Kalau dia sudah meninggal. Tapi dengan syarat apa? Jika ilmu itu disampaikan. Jika dia kikir, tidak mau mengajar, tidak mau menyampaikan kepada orang lain, Masya Allah, hilang ilmu itu. Mati dia, tidak bermanfaat ilmunya. Au tadhahabu kutub, hilang buku-bukunya, kitab-kitabnya hilang galau. Dan banyak ini wagi seperti ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saya Imam Ahmad bin Ahsan atau innal ladzi yudhiru li'awam ala yatarja indahu wa yaktumul bagi yadkhulu fi qouli ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi. Apa kata Syekhul Imam Ahmad bin Hasan al-Attas? Sesungguhnya orang yang mengajarkan kepada orang awam dan menyampaikan ilmu yang hanya menurut dia saja, yang menurut dia yang paling baik untuk orang awam tersebut, maka tidak mau menyampaikan yang lain, ilmu-ilmu yang sebenarnya apa yang disampaikan para ulama, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, dan termasuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sering ikhwan, kita kalau nyampaikan ilmu kepada orang, sampai ke apa menurut pendapat ulama, bukan menurut pendapat kita. Makanya ingat-ingat, kalau ada siko kiai, siko ustadz, siko wong alim, siapapun mereka, kapasitas sekarang ini yang ada di zaman kita sekarang ini mengatakan, menurut saya hukum itu seperti ini, tinggalkan sudah. Kenapa? Karena syariat bukan menurut dia. Karena syariat bukan menurut dia. Syariat menurut apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas para ulama. Siapa dia menurut saya? Apakah dia mustahid mutlak? Untuk bisa memberikan fatwa menurut saya itu ada syaratnya. Syarat-syarat kaliber ulama yang mau dikenal dengan mustahid mutlak. Ada batasan-batasan seorang yang bisa menurut saya. Bukan kiai, bukan ustadz. Standar kita ini becah anak jauh. Anak ini menyampaikan apa yang ada dalam kitab nila. Tidak ada di Palembang ini mustahid mutlak. Tidak ada. Lihat kan, yang dikatakan kaliber bisa memberikan fatwa, tidak ada di Palembang ini. Nah dia apa? Dia harus menyampaikan apa yang sesuai dengan para ulama, istimewa para ulama, ijma para ulama. Kalau dia ceramah, menurut saya jika dipinta ikut hukum, menurut saya tinggalkan. Siapa inti? Kalau menurut dia hancur agama ini. Karena syariat bukan menurut saya. Makanya seorang umum itu tidak boleh yang menurut dia yang dia sampaikan, yang menurut pendapat ulama tidak mau disampaikan. Dia termasuk uang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Syekh Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Itsnan fi dunya, idza mata fa huma kal maita allati lam tudzakka." Dua wong di dunia ini,
Dua kelompok wong di dunia ini kalau dia mati seperti bangkai yang tidak disembelih. Seperti bangkai. Dua wong. Siapa mereka? Al-ghani alladhi wasahallahu alaihi wa basata razqahu wa lam yatasaq fi wujul khair. Uang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah luaskan rezekinya, tapi rezeki hartanya dia tidak habiskan di dalam arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati seperti bangkai yang tidak disembelih. Ya bangkai, tidak baca dimanfaatkan lagi sudah. Kan ayam kalau disembelih baca dimanfaatkan, baca dimakan. Tapi kalau bangkai ayam tidak ada lagi manfaatnya. Busuk sudah, nganggu sudah. Wong yang kaya, yang Allah luaskan rezekinya, yang dia tidak habiskan hartanya untuk dalam kebaikan. Yang kedua apa? Wal alim alladzi la yanfa'un nas bi ilmihi. Wong yang alim, wong yang berilmu, wong yang punya ilmu, yang tidak memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Mati seperti bangkai, tidak ada manfaatnya. Ilmu tidak bermanfaat untuk dia, hartanya tidak akan bermanfaat untuk dia. Sedangkan Allah berikan harta, Allah berikan ilmu untuk apa? Untuk diberikan manfaat kepada manusia lainnya. Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, ta'limu muta'allimin fardu kifayah, fa illam yakun man yasluhu ila wahidun ta'ayyanu alaih. Hukum mengajarkan orang, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab At-Tibyan, hukum mengajarkan orang, ta'limu muta'allim, mengajarkan kepada orang, apa hukumnya? Fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada yang laksanakan, yang lain gugur. Dikatakan. Fa illam yakun man yasluhu, jika tidak ada orang yang bisa mengajarkan, illa wahidun, kecuali si orang itulah, ta'yanu alaih, maka wajib fardu ain bagi dia untuk mengajarkan. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim fa imtanu kulluhum athimu. Jika di sana ada sekelompok orang yang bisa mengajarkan, si kau yang mengajarkan, yang lain lepas dosa. Tapi jika mencegah galau tidak mau mengajarkan, berdosa galau mereka orang. Ini katakan. Wa in gama bihi ba'dhum yashqutul harja lil. Jika ada si kau yang menegakkan ta'lim tersebut, yang lain lepas dari hukum. Ini katakan. Wa in tuliba min ahadihim tanafa adhar wajhin. Nah, kalau sekarang ini banyak yang ngajarkan. Kemudian dia yang dipinta, bukan orang lain, dia yang dipinta. Apa hukumnya? Ini katakan jika dia menolak. Ini katakan ada dua pendapat kata ulama. Ini katakan fa'adhar wajh annahu la ya'tham. Pertama mengatakan, mayoritas pendapat mengatakan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada orang lain yang pacak ngajarkan dia. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan dia berdosa. Ini katakan. Bayangkan ikhwan, ini hukum. Jadi ada dua pendapat. Jika dia yang diminta untuk ngajar, nanti dikatakan, kemudian dia nolak, dia menolak. Walakin yadhlimu dzalika illam yakul lahu udhur. Dia menolak. Ini katakan. Dakati udhur. Ini katakan. Dakati udhur dia menolak. Ini katakan. Nanda. Ustaz fulan be. Ini katakan. Maka pendapat pertama mengatakan tidak berdosa. Tapi pendapat kedua mengatakan dia berdosa. Dikatakan, bayangkan hukum syariat seperti itu. Tadi mayoritas mengatakan tidak berdosa kalau tidak kati uzur. Kalau ada uzur sama sekali tidak berdosa. Ustaz ngajar sini, anak tidak baca, anak ngajar, tidak ada uzur, tidak kati berdosa. Tapi kalau tidak kati uzur, anda dia ngajarkan di situ. Dikatakan. Tapi ada ustaz yang lain di situ, ajar di situ, ustaz itu bela minta. Dikatakan. Maka ulama mayoritas mengatakan tidak berdosa. Dikatakan. Wa qala rahimahullah qala Umar radhiyallahu anhu wa liyamtani ta'limi ahli kauni ghairi sahihin. Wa qad qala Sufyan al-Thawri wa ghairi talabuhum li ilmin ya wa qala talabna ilma li ghairi Allah fa aba an yakuna illa lillah ma'na kana ghayatu ansara lillahi ta'ala. Ini penting. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, kata para ulama, kata Imam Nawawi, wa la yamtani min ta'lim ahad li kauni ghairi sahihin. Ustaz ana ni kalau ngajarkan wong, niat ana ni tidak baik. Niat anak ini tidak baik. Niat anak kurang bagus. Dikatakan. Niat anak kurang bagus. Jadi macam mana? Tidak tercegah ente tetap untuk mengajarkan wong. Bukan berarti ente harus menghindar jika niat ente belum baik. Begitu juga ketika kita belajar. Kita belajar duduk dalam majlis ini. Apa niat kita lillahi ta'ala?
Murni karena Allah. Apa karena ustadznya, apa karena kiainya, karena wong alimnya, karena tempatnya. Nah, kalau ustadz lain anak ngajar, anak duduk dalam majlis ini. Karena ustadz baru duduk majlis. Berarti kan ustadznya, bukan lillahi ta'ala. Macam mana orang-orang seperti itu kata ulama? Kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia punya niat yang baik, niat lillahi ta'ala. Ini katakan. Lalu mereka mengatakan talabna ilma li ghairillah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa aba yakuna illa lillah. Maka Allah akan arahkan dia lama-lama menuju ke karena Allah. Kanat goyatu ansara lillahi ta'ala. Nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ilmu itu. Ilmu itu akan membenarkan niat. Ilmu itu akan membenarkan niat. Walaupun niat kita duduk majlis ini bukan karena Allah, karena ustadznya, karena kiainya, karena uang alimnya, karena tempatnya, karena makanannya, karena ini, karena itu, bukan lillahi ta'ala. Duduk karena duduk daripada nyantai, daripada mak AC di sini. Nak berdagang. Niatannya bukan karena Allah. Lama-lama Allah belokkan niat itu, akan Allah benarkan niat itu karena Allah Ta'ala, karena menuntut ilmu. Bayangkan. Begitu juga kita ngajar. Kita nyampaikan kepada wong. Niatan kita memang tidak karena Allah. Kaget Allah arahkan niatan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang baik. Ilmu itu akan mensahihkan niat. Ilmu itu akan membenarkan niat. Ini katakan Allah. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah hukum mengambil upah. Wa amma akhdhul ujra ala ta'lim fajaizun. Hukum mengambil upah kalau kita ngajar, ceramah. Dia katakan, ngajarkan ngaji. Apa hukumnya? Imam Suyuti mengatakan fajaizun. Hukumnya boleh. Jadi kalau nak ngajar, berapa nak bayar inti? Saat ngajar sini, berapa yang tidak bayar? Sekian. Boleh tak? Boleh hukum syariat. Ingat itu. Ini terkadang ada sebagian orang mengatakan, ada ustaz masang tarif. Kau begawi lagi masang tarif. Kau begawi kali tak? Tidak digaji. Tinjau gaji rendah. Dah. Urusan dunia yang tidak menyelamatkan sama sekali. Apalagi urusan akhirat yang bisa menyelamatkan kita ke darat. Boleh masang tarif tersebut dengan syarat jika ilmu banyak, uang yang ngajarkan banyak. Kalau dia cuma siko-sikonya ngajarkan, maka tidak boleh dia masang tarif. Haram, nanti kita bahas ini katakan. Fafil Bukhari dikatakan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna ahagga ma akhastum ali ajru kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian memberi upah itu adalah mengajarkan syariatnya Allah. Yang paling berhak untuk kalian mengambil upah adalah mengajarkan syariatnya Allah. Ada anak punya Suhaib, Ustaz, ada satu Ustaz Alwi, Segap, beliau kalau dapat duit dari ngajar, duit itu beliau belikan apa? Belikan susu, beliau belikan makanan. Kenapa? Karena inilah duit yang halal. Inilah duit yang paling berhak untuk kita ambil di dalam upah. Rasulullah yang bilang, inna ahagga ma'astum alaihi ajran kitabullah. Sesuatu yang paling berhak untuk kalian ambil upah itu adalah mengajarkan kitab Allah, mengajarkan syariatnya. Wagil, ini dikatakan, inta ayana alai lam yajuz, dikatakan. Kalau ta'ayan tertentu, dakati uang yang ngajarkan kepada kita, maka kata ulama yang mengatakan tidak boleh, dikatakan. Wagil la yajuz mutlaqan. Ada lagi pendapat mengatakan sama sekali tidak boleh, dan itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Bustan di dalam kitab Bustan li Abi Laythi ta'lim ala thalathah awjuh. Ada 3 hukum di dalam mengajarkan. Yang pertama li hisbah wa laysa bi iwadan. Ayu alima bi ujrah. Ayu alima bi ghairi syartin fa idza uhdiya ilaihi qabilah. Dikatakan. Yang pertama li hisbah lillahi ta'ala. Dikatakan. Lillahi ta'ala. Dikatakan. Dia ngajar. Sikau. Kedudukan mengajar. Yang kedua, ayu alima bi ghairi syartin. Ayu alima bi ujratin. Yang kedua, dia ngajar tapi dengan ujrah. Aku galak ngajar tapi dibayar. Ya, gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayu alima bi ghairi syartin. Dia ngajar tanpa syarat. Tak pernah dia nunjuk tarif, tak pernah dia nunjuk ini, ngajar be. Dikatakan.
Fa idza uhdiya ilaihi qabilah. Jika dia dikasih dia nerimo. Dikatakan. Jika dia kasih dia nerimo. Dikatakan. Ini 3 kok ini. Yang pertama ma'jur wa ali amal amliya. Ini para anbiya, para nabi. Dia ngajar tak balik ngembek puah. Ini para nabi. Yang kedua, dia ngajar dengan syarat digaji. Ulama berbeda pendapat. Sebagaimana tadi, ada yang mengatakan boleh, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Mayoritas dalam mazhab hukumnya mengatakan boleh. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dia ngajar tanpa syarat. Kalau diinjuk, dia terima. Ia juzul ijma'an, sepakat ulama mengatakan boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mu'allimil halqi wa kana yaqbul hadiah. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-haq yang benar, dan Nabi juga nerima hadiah. Nabi tak pernah nolak hadiah. Ingatkan, Nabi tak pernah nolak hadiah, dan Nabi nolak yang namanya sedekah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahillu sadaqah li ali Muhammad wala li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak dihalalkan sedekah untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah nolak hadiah. Tidak pernah dalam satu riwayat pun mengatakan Nabi menolak hadiah. Ini katakan ulama. La yahilu li alim an masalah liman yata'lamanu yaqa bi ma'rifat fi tasahhul fidin. Nah, ini penting juga bagi kita nak ngenjuk tahu wong. Tidak dihalalkan bagi wong yang tahu untuk ngasih tahu suatu permasalahan kepada orang yang akan menggampangkan di dalam masalah agama. Kalau kita tahu dia ini bakal menggampangkan agama, jangan njuk tahu, haram bagi kita. Haram walaupun hukumnya boleh. Kita katakan ini hukum boleh. Tapi kalau kita nggak tahu dia ni, dia akan menggampangkan masalah hukum agama. Haram. Idul ilma imma nafi kal wajib al aini yajibu dzikru li kulli ahad. Karena ilmu ini bisa sifatnya wajib al ain seperti masalah salat. Terkadang bisa perkara yang membahayakan seperti apa? Hiyal muskital zakat, seperti bisa mengatakan haram. Ilmu ini penting untuk tidak sampaikan seperti apa? Perkara-perkara yang bisa menghilangkan kewajiban zakat. Kalau kita tidak tahu ini, perkara-perkara yang bisa menghilangkan kewajiban zakat, kita tidak tahu kepada wong awam dan dia tidak mau zakat dengan alasan mengikuti perkara tersebut, haram bagi kita untuk sampaikan. Kenapa? Karena wong seperti ini akan tasahul fiddin, akan menggampangkan di dalam agama. Wa kullu ma yuwafiq lil hawa yajil bi khutam dunya ila dzikru liman yu'allamu annahu ya'mal bi aw yu'allimu man ya'malu bi aw fi darwal naf'an wa in tarajjahat manafi'u dzakrahu wa ila falah. Kata ulama, kalau kita nak sampaikan jingo, kalau bakal nyampaikan hukum ini kepada wong ini akan tasahul fiddin, akan menggampangkan agama, jangan kita sampaikan kepada dia. Katakan. Tapi jika dia membutuhkan perkara tersebut supaya tidak terjatuh dari suatu keharaman, kita sampaikan kepada dia. Itu yang dikatakan ulama. Itu hukum di dalam syariat. Makanya seorang ulama itu harus seperti kata Imam Ghazali, harus seperti seorang dokter, nyingok pasiennya sakitnya sama, terkadang kadar obatnya itu berbeda-beda. Ini obatnya kadarnya tinggi, ini kadar obatnya sedang, ini kadar obatnya rendah. Nah, katakan, walaupun penyakitnya sama, nyingok kondisi pasien tersebut. Seperti itulah ulama kata Imam Ghazali di dalam menyampaikan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, يا الله بحسن الخاتمة في خير والفي والعافية. اللهم ارزقنا فهم نبينا حضر مسلم شرط الحمل كذا مقربين. اللهم أغننا بعلم زينا بحلم أكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqallakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.